Mujojua, salam. Apa kabar? Tentunya saya berharap dimanapun teman-teman berada, semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai inovasi. Video sebelumnya kita membahas inovasi, yaitu DGA Vlog nomor 28 dari sisi kreativitas dan inovasi. Video yang sekarang ini kita akan membahas satu dari dua prinsip inovasi yang ada. Jadi ada dua prinsip inovasi yang sangat penting. Jika dua prinsip ini dipegang benar-benar, maka semua orang tanpa terkecuali pasti bisa menjadi inovator. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai prinsip yang pertama ini. Kita memulai pertama-tama dengan membedakan antara Tuhan Yang Maha Esa dan kita sebagai manusia dalam kaitannya dengan inovasi. Bagi Tuhan Yang Maha Esa, maka bagi Dia, Tuhan, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sementara kita sebagai manusia, kita menemukan dari yang belum ada menjadi ada. Maka bagi Tuhan Yang Maha Esa, istilah kreator yang paling tepat disematkan kepadanya dengan pengertian sebenar-benarnya, yaitu sebagai pencipta. Sementara bagi kita manusia, yang paling tepat disematkan adalah sebagai inovator. Karena kita menemukan dari yang belum ada menjadi ada. Misalkan, hukum gravitasi yang ditemukan oleh Bapak Newton. Tidak kita katakan bahwa Pak Newton itu sebagai pencipta, tetapi sebagai penemu hukum gravitasi. Hukum gravitasi adalah salah satu ciri bumi di mana benda-benda ditarik kepada pusat bumi tersebut. Apakah sebelumnya hukum gravitasi sudah ada? Jelas sudah ada, karena gravitasi merupakan bagian dari penciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hanya saja bagi kita belum ada atau belum tahu. Nah, ketika Pak Newton menemukannya, maka ada hukum gravitasi yang tadinya belum ada. Jadi jelas bagi kita bahwa kita adalah menemukan dari yang belum ada menjadi ada, sementara bagi Tuhan Yang Maha Esa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jika pengertian ini benar-benar kita terima, maka sungguh sebenarnya ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Ini serius dan penting. Mengapa? Karena bagi kita, belum ada itu menyeratkan bahwa harus ada dasar, patokan, atau pijakan awal. Tanpa dasar, tanpa patokan, tanpa pijakan awal, tidak mungkin kita berinovasi. Tidak akan bisa. Kan kita bukan Tuhan. Kita bukan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena adanya patokan, karena adanya pijakan awal, karena adanya dasar, maka ini menandakan adanya sebuah prinsip atau kaidah yang sangat penting. Di mana prinsip ini menurut buku Semua Bisa Jadi Inovator Nggak Yakin, ini caranya disebut sebagai prinsip Desmond Ginting 1 atau prinsip DG1 yang berbunyi no baseline, no innovation. Tanpa dasar tidak ada inovasi. Dasar yang pertama adalah produk yang sifatnya intangible, yang kelihatan, yang ada sekarang ini. Nah, jika teman-teman bergerak dalam bidang yang menghasilkan produk, maka produk itu bisa menjadi dasar awal. Kalau diperhatikan dengan seksama, pasti masih ada yang kurang, pasti masih ada yang perlu dimodifikasi, pasti masih ada yang harus ditingkatkan dari yang belum ada menjadi ada. Patokan yang kedua, yaitu jasa intangible yang tidak kelihatan tetapi bisa kita rasakan, seperti layanan, servis, kemudahan, manfaat yang dijual kepada orang lain sebagai konsumen, di mana konsumen itu memanfaatkan dan menggunakannya. Sebagai contoh yang sederhana adalah jasa pengiriman barang. Yang paling sederhana lagi adalah jasa antar jemput anak sekolah. Nah, jasa ini bisa menjadi patokan. Kalau kita perhatikan lagi dengan seksama, pasti ada saja masih kurang, pasti masih ada yang perlu dimodifikasi, pasti masih ada yang perlu ditingkatkan dari yang belum ada menjadi ada. Pijakan awal yang ketiga, yaitu yang kita sebut sebagai hal. Hal itu berbicara seperti kejadian, peristiwa, atau keadaan yang sedang terjadi. Nah, paling tepat pada situasi kita saat ini, ada kejadian kasus virus corona. Nah, kejadian ini dari sisi inovasi bisa menjadi pijakan awal untuk menemukan yang belum ada menjadi ada untuk kita berinovasi. Termasuk juga dalam hal adalah proses. Proses bicara urutan atau langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu, urutan pengolahan, urutan pembuatan sebuah produk. Ini bisa menjadi patokan, bisa menjadi pijakan awal. Yang termasuk hal juga adalah bicara hubungan, pertalian atau relasi.
relasi antara perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa dengan customernya. Nah, relasi ini bisa menjadi dasar untuk kita menemukan yang belum ada menjadi ada. Jadi, prinsip yang pertama adalah tanpa dasar tidak ada inovasi. Dan dasar itu ada 3, yaitu produk, jasa, dan hal. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini bisa menjadi patokan bagi teman-teman untuk menemukan yang belum ada menjadi ada. Nah, untuk mengembangkannya supaya prinsip yang pertama ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, ada 4 hal yang perlu teman-teman kerjakan dan kembangkan. Pertama, kembangkan indera teman-teman. Orang-orang yang benar-benar inovatif itu benar-benar ahli dalam mengamati dan memanfaatkan inderanya secara maksimal. Indera kita ini kalau kita tidak latih akan tumpul. Jadi asah mata pisau ini, asah indera teman-teman, indera penglihatan mata, indera pendengaran telinga, indera penciuman hidung, indera merasa kulit, lalu kemudian indera mengecap yaitu lidah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah baca secara mendalam dan luas. Inovasi seringkali muncul dari pengetahuan. Karena itu teman-teman harus terus memperluas pengetahuan teman-teman. Tantang diri teman-teman secara intelektual. Misalkan kalau teman-teman bergerak dalam bidang komputer yang lebih khusus software, jangan hanya software aja yang teman-teman baca, tapi coba baca dari sisi hardware-nya. Siapa tahu akan memberikan inspirasi untuk menemukan yang belum ada menjadi ada. Yang ketiga, jangan persempit fokus teman-teman. Sebanyak mungkin dapatkan pengalaman yang teman-teman bisa. Secara aktif, teman-teman mendiversifikasikan pengalaman teman-teman untuk memperkaya portofolio pengalaman teman-teman. Diversifikasi pengalaman teman-teman dalam portofolio pengalaman teman-teman itu akan menstimulasi daya kreatif teman-teman. Kalau perlu, tonton DGA Vlog nomor 28 yang berbicara khusus mengenai kreativitas dan inovasi. Yang keempat, lihat apa yang tidak terlihat. Maksudnya adalah coba lihat apa yang kebanyakan orang tidak bisa melihat. Misalkan teman-teman melihat ke arah yang berlawanan dari tren yang sedang berlangsung. Misalkan trennya sedang ke kanan, coba teman-teman lihat ke kiri, arah berlawanannya. Siapa tahu ada aspek-aspek yang belum ada yang bisa diadakan. Contoh praktis, cangkir yang hanya berisi setengah air. Kecenderungan orang melihatnya adalah, wah cangkir ini sudah kosong, isinya tinggal setengah. Mengapa tidak melihat dari sudut yang berbeda dan mengatakan, oh cangkir ini masih berisi, isinya setengah. Coba rasakan apa yang ada dalam pikiran, pasti nuansanya berbeda. Demikian pembahasan kita hari ini. Silakan teman-teman pikirkan, renungkan, dan aplikasikan. Kalau perlu, tonton kembali video ini berulang-ulang agar mendapat pengertian yang utuh. Juga tonton DGA Vlog yang sudah ada sebelumnya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, serta klik lonceng notifikasinya supaya senantiasa teman-teman memperoleh informasi terkini dari DGA Vlog, dari Desmond Ginting Academy. Sampai ketemu dalam DGA Vlog yang berikutnya. Terima kasih.